kita misalkan search atau kita ini source saya. Source ini menunjukkan jurnal-jurnal yang terindeks Scopus ya. Itu dari 200 tahun yang lalu dia sudah mulai mengindeks. Oke, dia mengindeks kalau kita lihat dari sini kan ada 46.704 jurnal di Scopus. Kemudian Scopus itu punya yang sebelah kiri ini ada namanya ranking-ranking, ada Q1, Q2, Q3, Q4. Ini top. Kalau yang satu itu top 25%, yang dua itu top 50%, dan seterusnya. Terus yang di indeks Scopus itu banyak. Ada journals, ada buku, ada proceeding, ada trade, publication, eh, dan seterusnya. Dan kita bisa nyari jurnal di sini. Nah, orang selalu nanya, kalau mau nyari jurnal Scopus di mana? Ya di Scopus. Scopus.com, klik source, tinggal kita cari. Berdasarkan apa? Berdasarkan subjek area, judul, publishernya siapa, berdasarkan pada judul, kita bisa klik judul, misalkan education gitu. Nanti jurnal yang ada judulnya education keluar semua. Itu ada misalkan 783 jurnal, banyak jurnal education, 783. Ini diurut dari highest percentile, jadi yang paling tinggi uh, ininya lah, reputasinya lah. Computer Science Education, nah ini semua. Ini di Scopus sampai bawah, sampai ke halaman terakhir itu yang belum punya kuartil, ikut semua. Kalau kita mau nyari misalkan, wah kalau pakai kata kadang-kadang tidak semua jurnal tentang education ada kata-kata educationnya gitu. Mungkin kita bisa menggunakan misalkan kita cari berdasarkan pada ini kan tadi kan berdasarkan judul ya. Nah ini bisa berdasarkan subject area. Subject area tuh kita bisa klik di sini dan bisa cari. Oke, dari sini keluar agriculture, kemudian art and humanities, carilah semua ini mana. Jadi biar mana yang paling cocok subkategorinya. Ya, misalkan multidisciplinary mungkin nggak ini. Um, Misalkan tentang general nursing, oke, tentang keperawatan. Kalau saya apply ini ada banyak tentang nursing ada berapa? Nah, ada 199. Jadi ini para perawat kalau mau nulis jurnal ya pilihannya di Scopus itu sekitar 199. Oke, itu yang Scopus ada banyak tadi ada berapa puluh ribu. Ini kalau data dari Wikipedia itu dia um, rekodnya itu sekitar 69 juta artikel. Itu kalau kita lihat itu bisa dari tahun uh, contohnya misalkan saya search ya. Ini coba saya search artikelnya. Itu misalkan kita bisa ini untuk mencari artikel. Kita cari misalkan organization ya. Kalau saya cari ini saya ingin tahu misalkan universitas ya. Adalah ini. Kita tahu lah Universitas Pendidikan Indonesia ada berapa. Um, Oke, kalau saya klik Pendidikan Indonesia, ini bisa kelihatan semua, nggak telanjang semua apa kampus-kampus itu kelihatan datanya semua. Kalau kita buka misalkan Universitas Pendidikan Indonesia, nanti dia akan melis semua jurnal dengan afiliasi Universitas Pendidikan Indonesia. Ini ada 7.253 dokumen. Terus ada statistiknya, ini yang metadatanya. Ada misalkan bidang-bidang apa, paper-paper yang di UPI itu kuatnya di mana? Nah, yang paling tinggi itu 20%. 20% itu ternyata di fisik dan astronomi. Terus pendidikannya mana? Mungkin di social science ini 16,2%. Engineering malah banyak 14%. Coba kita lihat mana. Oke, ini jumlahnya. Terus kalau kita mau misalkan em, ada view, lupa saya. Hmm, Kalau kita klik di structure, oh no real time, no, oke dokumen. Biasanya sebentar, ini beda. Oke, ini enggak banyak. Ini dokumen. Kalau saya klik dari sini misalkan, ini subjek areanya. Dulu biasanya bisa keluar semua papernya, tapi udah nggak ada lagi fiturnya itu. Ada di sini kita tahu ada oh ini saya klik ada dokumen 7.253 dokumen.
Silakan nanti Bapak Ibu cek kampusnya masing-masing. Nanti kita tahu siapa yang paling produktif, bidang apa yang unggul di kampus kita. Oke, ini kalau kita lihat, oke, ada 7.253 dokumen ditemukan. Terus kita bisa lihat statistiknya. Ini dari tahun ke tahun. Nih, contohnya misalkan tahun ini ada berapa ini? Saya nggak kebaca. Ini kalau oke, atau kalau mau misalkan inilah 2024 lah ya, 2024 sampai 2024 gitu. Ini ada sekitar 600 dokumen tahun ini dari UPI. Terus kalau misalkan saya mau buang lagi di sini, saya ingin tahu siapa yang paling banyak menulis di UPI, siapa yang paling banyak memberikan kontribusi ke publikasi UPI. Kelihatan nih, Pak Asep Bayu, Dani Nandianto, 361 dokumen dengan afiliasi UPI. Satu orang ini saja. Ini kalau prestasinya UPI itu 7 ribuan, itu berarti sekitar 5 dari 105% itu dipublish oleh satu orang ini, Pak Asep Bayu. Kemudian ada juga Pak Samsudin, ada Pak Abdullah, Suhandi. Kalau kita mau lihat kontribusi masing-masing, ini orang-orang yang paling produktif di UPI. Ketahuan siapa. Nggak bisa bohong dia. Kalau kita misalkan lihat lihat di 5 tahun terakhir, berarti 2019, 2024. Sorry. Udah, nih, kelihatan siapa? Pak Asebayu 263 artikel, Pak Samsudin 160 artikel, Pak Juandi, Pak Herman, Pak Suhandi. Ini orang-orang yang dalam 5 tahun ini publishnya itu sampai seratusan. Ada yang sampai hampir 300 tuh Pak Asebayu. Oke, nah dari sana kita bisa lihat dan udah orang nggak bisa bohong karena Scopus ini dijaga sama manusia untuk ngecek. Oke, nah itu silakan dieksplorasi kampus masing-masing. Biar tahu nanti di kampus ini siapa yang publikasinya bagus, mungkin bisa belajar dari dia langsung gitu, bisa belajar dari ahlinya. Karena banyak lagi banyak di dunia ini ya, di Indonesia bukan hanya di Indonesia. Ini orang baru belajar riset, itu sudah share bahwa di mana-mana dia dia beri materi. Nah, jangan sampai nanti orang-orang yang baru belajar ini menyombongkan diri sehingga kelihatan ilmunya nggak bagus. Sementara orang-orang yang betul-betul pandai itu ya diam-diam saja. Oke, silahkan dicek. Nah, proses publikasi itu panjang. Ini nggak perlu panjang, saya jelaskan panjang. Tapi di sini yang kita perlu lihat adalah siapa yang punya kepentingan. Oke, kita penulis ingin paper kita dipublish, ada editor, ada reviewer, mungkin di sini ada juga pengelola jurnal, itu jurnal manager. Oke, jurnal manager. Nah, ini kepentingannya apa? Oke, kalau saya jadi penulis, interest saya cuma satu lah. Jurnal saya dipublish, kemudian setelah dipublish nanti disitasi dan seterusnya. Tapi ada penerbit juga di sini yang main peranan. Penerbit ingin jurnalnya dibeli biar ada yang baca. Oke, nah editor dia ingin jurnal standingnya bagus. Jadi dia akan ngelihat judulnya harus bagus, yang nulis siapa, abstrak harus bagus. Ini yang dilihat oleh masing-masing ini. Dan ini yang perlu kita address dari awal. Jadi gini, jadi kayak kayak anggapan inilah, kalau kita mau ujian, kita kan diuji, akan direview. Tapi kita diberikan tips. Oke, kita diberikan tips. Ini nanti yang mau dinilai apa saja. Kayak dikasih kisi-kisi ya. Oh, nanti reviewer akan melihat kebaruan. Berarti kita siapkan agar artikel kita itu baru. Kemudian dia akan melihat judul sama abstrak. Di sana itu mengandung aspek kebaruan tadi. Lalu ada lihat afiliasi penulis. Wah, saya ini bukan siapa-siapa. Tapi kan ini bukan satu-satunya aspek yang dilihat. Gitu. Kemudian nanti dia akan melihat logiknya seperti apa. Ini kemudian nanti dia akan melihat apa data, grafik, tabel, ilustrasi, semuanya harus bercerita. Itu yang kita tekankan ketika kita mempersiapkan manuskrip atau ketika kita mempersiapkan atau melakukan penelitian. Kemudian ada validitas, kualitas, dan analisis data, lalu akurasi dan detail. Jadi ketika nanti kita tuh dievaluasi, itu kan ada box-box yang perlu kita tik. Tik ini sudah, ini sudah, ini sudah, ini sudah, ini sudah. Oh berarti uh, paper ini bagus.
Dan biasanya kalau kita memang memberikan perhatian secara mendetail dan komprehensif pada poin-poin ini, papernya pun sudah bagus. Nah, interest reviewer itu penting, itu di reputasi jurnal, dan reputasi jurnal itu susah. Uh, Ebismark itu sedang bikin jurnal, untuk tembus Scopus dia harus sudah beberapa tahun, 2 tahun minimum. Kemudian nanti ada diversifikasi penulisnya dari mana saja, jumlah citasinya harus sekian banyak, kemudian diversifikasi misalkan penulisnya juga harus banyak. Jadi bikin jurnal Scopus itu susah, susah sekali. Sehingga ya gampang aja dia reject. Nah, itu yang perlu kita mainkan. Lalu tadi saya ngomong tentang Web of Science, Scopus, Sinta, ini kalau mau diurut ini yang dari semakin tinggi reputasinya. Cuman ada yang penting, ada namanya side score. Ini cara hitungnya tadi saya sempat sebut. Kemudian ada juga namanya ini side score, ada namanya impact factor. Oke, ini cara ngitungnya. Poin-poin itu artinya apa? Nah, contohnya misalkan kalau kita mau ini jurnal dengan title education tadi itu, ini saya cek tanggal 16 April 2021, itu yang paling tinggi tadi kan internet and higher education. Oke, dan ini diurut berdasarkan pada kalau lihat itu set skornya, makin tinggi set skornya, makin tinggi persentilnya ke bawah. Nah, ini dari sini urutan reputasi jurnal. Makin tinggi jurnal makin dengan set skor makin tinggi, artinya dia disitasi banyak. Disitasi banyak dan biasanya semakin susah karena semua orang pingin yang paling bagus. Oke. Nah itu. Jadi sekarang saya bukan peneliti yang bagus. Lalu bagaimana cara saya mengimpresi eh, editor? Nah, kita memang perlu betul-betul main di kualitas. Biar kualitas yang berbicara. Jadi biar nanti paper kita yang bercerita bahwa ini tuh nama boleh nggak dikenal, tapi karya mendunia. Gitu. Nah, dari sanalah awal nama orang dikenal. Nah, apa yang dilihat? Nah, yang paling penting itu tuh kualitas. Oke. Oke, kemudian jurnal mana yang dilihat, yang menerbitkan? Oke, kemudian institusinya dari mana? Kalau dari kampus yang nggak dikenal itu memang agak susah. Kemudian kita juga nggak dikenal, agak susah. Sama halnya dengan ketika kita mau memberikan kepercayaan pada orang. Orang itu kita nggak tahu juga dari mana dia. Orang asing gitu. Kalau orang asing patut diwaspadai. Nah, itu yang terjadi ketika teman-teman mungkin cepat di-reject atau segala macam. Oke, kalau reputasi penulis dari mana kita bisa lihat dari record Scopus. Record Scopus contohnya misalkan ini kayaknya Scopus saya. Ini kalau kita klik kita bisa lihat ini orangnya dari sana. Oke, ini berapa banyak dia disitasi dokumennya berapa banyak, H-indeksnya berapa banyak. Nah, ini saya 307 dokumen, 45 H-indeks, citasinya sekian. Lihat datanya nih, orang ini selalu produktif atau gimana trennya? Ini kalau ngelihat tren saya tuh wah, tinggi, kemudian sekarang udah mulai turun. Oke, wah ini berarti udah nggak mau meneliti atau gimana kan? Oke, ternyata ini karena saya pindah institusi aja, afiliasi. Insya Allah nanti akan naik lagi. Tapi memang ini terlalu banyak, saya stres sendiri. Em, dan mulai 1 tahun terakhir ini saya aktif memberikan webinar di mana-mana, jadi fokus untuk riset berkurang, sehingga turun secara grafiknya turun. Tapi dua yang paling tinggi ini yang merusak, karena kelihatan tinggi kemudian langsung jatuh. Itu karena ini COVID nih, 2020, 2021 ini COVID. Jadi semua data-data yang tersimpan di lemari itu kita tulis. Ini saya. Jadi kita ngelihat dari citasinya dari ini, kita lihat dari sana kualitas ini. Em, jadi penting itu citasi. Kalau jurnal itu kok kepentingan itu dia disitasi, semakin banyak disitasi artinya apa? Dia banyak dibaca, hasilnya penting sehingga dirujuk oleh artikel lain. Ada kebaruan, dia trending, oke? Dia mempengaruhi arah penelitian karena oh orang baca, jadi orang memahami, terus orang mengikutin, oke? Dan mungkin dia punya potensi untuk jadi produk teknologi. Oke. Nah sekarang milih topik. Em, Penting untuk memilih topik, tapi kalau sudah terlanjur milih topik gimana? Kalau terlanjur tetap aja subtopiknya pilih lagi yang lebih menarik. Kenapa pilih topik itu penting? Karena kalau dia nggak ikut tren, biasanya susah dipublish. Karena tadi jurnal itu ingin kalau sudah nggak tren, artinya orang udah nggak ngelihat itu lagi gitu. Atau masanya sudah lewat dan orang nggak mau
Ya jurnal nggak mau publish nanti ini kalau saya publish jurnal ini siapa yang baca kata dia. Karena ya sudah outdated, sudah kolot gitu. Sehingga tahu tren itu menjadi penting. Nah, ini kita bisa ngelihat tren topik penelitian itu satu dia menentukan arah. Kemudian tren itu juga mencerminkan bahwa itu tuh kekinian baru. Kemudian tren itu artinya eh, semakin banyak. Oke, jumlah citasinya banyak. Nanti ke depan kalau sedang trending, nanti ke depan bakalan banyak lagi jurnal yang jurnal baru di bidang itu kita akan disitasi gitu. Nah, topiknya tuh kalau bisa yang tren. Nah, bagaimana cara tahunya? Itu kita bisa pakai namanya Google Scholar Metric. Google Scholar Metric Ranking itu seperti ini. Ini kalau diklik linknya atau di scan bisa buka. Kemudian ada di mana? Tadi saya sempat buka. Nanti keluar seperti ini. Oke, dari sini kita tahu, oh jurnal yang bagus apa? Ini kategori top publication. Itu ada Nature, itu paling bagus sudah. Kemudian Conference of Computer Vision and Pattern Recognition, The New England Journal of Medicine, Science, Nature Communication, The Lancet, Advanced Material. Ini kalau kita lihat engineering bidang saya itu Science of Total Environment. Nah, ini yang paling tinggi kalau di bidang teknik. Kemudian ini di bidang Catalyst Chemistry, Angewante, Nature Medicine, ini Journal of Cleaner Production. Ini nomor 16 menurut Google Trend. Oke, nah, kemudian kalau kita mau lebih spesifik, kita masukkan ke kategorinya. Misalkan saya mau, yang saya tahu ini kan Chemical and Materials Science. Nah, kita bisa lihat, oh ini ranking-ranking jurnal Google Trend. Nah, di sini kita bisa lihat, oke, kalau saya buka misalkan ini Advanced Material, Journal of American Chemical Engineering Journal. Ini kalau kita buka, ini H indeksnya ini. Kemudian masuklah ini paper-papernya. Nah, di sini kita lihat topik-topik mana yang sub atau topik atau subtopik mana yang menarik. Paper-paper yang banyak banyak disitasi. Kayak menurut Google Scholar. Nah, ini penting untuk misalkan ada yang baru mulai jadi dosen, kemudian ada yang baru mulai sekolah gitu. Coba jangan sampai kita itu mengerjakan topik-topik yang sudah lewat. Karena nanti sayang, kita sudah kerja banyak tapi kita nggak bisa memanen hasil pekerjaan kita, nggak ada yang mensitasi, nggak ada yang baca, high index kita rendah gitu, dan kita nggak bisa ngangkat reputasi kita sebagai seorang peneliti. Oke, next masuklah yang itu tentang ekosistem riset sudah komprehensif sekali, walaupun dalam waktu sekitar berapa menit tadi, kurang-kurang 20 menit saya jelaskan. Silahkan bahas eksplorasi sendiri, biar tahu ruang bahasa orang. Ini peneliti tapi kok nggak tahu namanya Scopus, peneliti kok nggak tahu namanya impact factor gitu kan, lucu. Nah, AI ini sudah menjadi apa namanya salah satu trending. Nah, oke, salah satu trending, banyak surat kabar itu bilang bahwa dia akan mendisrupsi sekitar 300.000 pekerjaan. Kemudian saya baru kemarin ikut kelas online dari Stanford University, katanya uh, yang digantikan oleh AI ini ternyata bukan pekerjaan-pekerjaan yang low level job ya, tapi dia akan mengganti yang intellectual job. Oke, interpreter akan diganti, draft illustrator akan diganti, orang yang analis akan diganti gitu. Dan ini data menunjukkan bahwa hanya sekitar 7% dari potensi GPT yang terpakai. Nah, ini salah satu ikhtiar kita dalam workshop ini adalah gimana caranya biar kita bisa memaksimalkan AI ini untuk membantu penelitian. Tapi AI, saya sudah bahas di apa namanya Scopus sebelumnya. Saya nggak akan bahas banyak. Intinya itu dia tuh tidak bisa mendalam dan spesifik, dia nggak mengutip sumber, dia kesulitan pada konsep yang kompleks. Lalu bagaimana mengantisipasinya? Itu dengan prompting. Oke, um, itu dengan prompting dan di webcam di bootcamp ini nanti saya akan menunjukkan secara runtut basic-basic prompting yang diperlukan oleh peneliti. Oke, prompt ini nggak perlu nulis mungkin nanti pakai custom, tapi ada saya selalu menyarankan untuk mengembangkan teknik prompt sendiri.
Karena prompt itu adalah set skill. Dulu kan ngomong bahasa Inggris itu set skill yang esensial. Kemudian saya diajarin kemampuan berkomunikasi, set skill, kemampuan berorganisasi, set skill itu yang menentukan karir kita ke depan. Nah, saya sudah bisa declare bahwa prompting AI itu adalah set skill esensial di zaman sekarang ini, termasuk untuk riset. Jadi siapa yang menguasai AI, dia akan apa namanya menggantikan atau jauh lebih produktif dari orang yang tidak menguasai AI. Dan kunci untuk kuasai AI itu di prompting. Nah, sekarang kita sudah libatkan AI dalam penelitian kita. Nah, ini yang mau saya disclaim. Jadi kalau riset kita hancur, okay, terus kita nulis pakai AI, dibantu itu, sorry, menggunakan AI itu nggak menjamin apa-apa. Jadi AI itu membantu menulis. Ini yang saya bilang di awal. Tapi AI itu sebenarnya juga bisa membantu keseluruhan proses riset. Itu yang ingin saya tunjukkan di webcam ini. Jadi webcam ini nanti akan ada demo prompting lumayan banyak. Dan silahkan di ini. Jadi di setiap selesai ini nanti prompt yang saya pakai di webinar ini akan saya dokumentasi terpisah, kemudian nanti dikirimkan ke ini biar bisa dipraktikkan di rumah masing-masing. Oke, AI yang dipakai, yang saya pakai itu ChatGPT. Ini juga platform AI yang digunakan di Ebismark. Dan ada banyak AI tentang riset. Oke, oke. Nah, sekarang masuk ke topik riset. Tadi itu sudah AI, sudah ini riset. Riset itu um, jadi kalau kita mau nulis artikel, kita perlu ada namanya research process. Oke, research process itu panjang, tapi esensinya proses riset itu tujuannya satu tadi. Kita ingin mengklaim bahwa kita itu punya kontribusi saintifik. Contohnya misalkan ini tidak ditulis dalam artikel pada zaman itu, tapi siapa tidak pernah belajar namanya hukum Archimedes. Kalau nggak salah ini saya belajar di kelas SD, hukum Archimedes. Nah, kalau kita di kampus itu namanya buoyant force atau daya angkat. Daya angkat itu ketika ada benda masuk ke dalam fluida. Oke, daya angkat itu misalkan ya kita masuk ke dalam fluida cair, kemudian kita terapung, itu daya angkat. Masuk udara pun, di dalam udara pun ada daya angkat, tapi minimum. Um, Zaman dulu, jadi orang menemukan sesuatu yang baru itu mudah, relatif mudah lah. Tapi kan metodologi penelitian itu nggak ada. Oke, mudah. Nah, kita ingin itu, kita dapatkan eureka moment ini, yang oh, ya oke, ini saya nemukan sesuatu. Nah, itu tidak mudah dan prosesnya itu panjang. Oke, nah salah satunya itu di awal-awal dulu, di awal-awal dulu itu orang itu hanya melalui observasi. Jadi hanya dengan pengamatan orang bisa melihat, oh ini ada sains, ini ada, saya menemukan rumus baru itu melalui pengamatan. Dan ini silahkan tonton, ada video yang cukup menarik ini dari Richard Feynman. Feynman ini salah satu, dia pernah menulis buku. Ini waktu saya kuliah dulu saya baca bukunya Cerdas Jenaka Bersama Nobelis, terjemahan bahasa Indonesia. Tapi dia itu sebenarnya dari dokumentari di BBC. Nah, silakan Bapak Ibu sekian nanti nonton. Ini banyak menginspirasi yang bekerja di akademisi. Nah, zaman sekarang proses observasi itu nggak cukup untuk meneliti. Kita harus lakukan ada namanya um, uh, scientific method. Okay? Scientific method itu yang temukan Ibnul Haytham. Jadi apa itu? Jadi proses of providing scientific evidence through scientific methods. Kenapa evidence? Evidence ini kan biasanya dipakai di pengadilan. Oke. Nah, karena esensinya itu berdebat depan pengadilan, itu kan menentukan siapa yang salah, siapa yang benar. Oke. Dan itu ada pihak yang menuduh, oke, kemudian yang menuduh itu mendalilkan dengan bukti-bukti. Itu saya selalu menggunakan analogi yang sama ketika kita mendiskusikan tentang sains. Oke, ada kita yang mengklaim, oh ini temuan baru saya, kita mengklaim, kemudian kita sediakan bukti-bukti. Nah, bukti-buktinya itu bisa lewat pengamatan, bisa lewat eksperimen, bisa lewat eh, pemodelan, studi literatur, dan seterusnya. Oke.
Dan ini disebut sebagai scientific method. Nah, kuncinya jadi untuk bisa melakukan itu namanya, saya selalu bilang itu ini namanya research proses secara keseluruhan. Tapi untuk bisa eh, kita itu membuat sebuah proses pembuktian, oke, okay, yang bagus itu di design research. Oke, okay. Jadi bagaimana merancang riset itu sendiri, dan rancangan riset itu juga nanti akan menjadi rancangan tulisan kita. Jadi kayak blueprint sebuah artikel itu ada di bagaimana kita mendesainnya di awal. Terus mungkin ada yang tanya, ini artikelnya sudah jadi, terus gimana? Apa yang mau didesain? Rumah saya sudah jadi, masa mau dihancurkan? Ya mungkin nanti ada proses kita akan tulis ulang. Ya, tapi kadang-kadang gini, kadang-kadang kita nulis artikel itu asal jalan aja gitu, tanpa pernah mikir tentang ini evidence-nya apa, ini proof-nya apa, ini hipotesisnya apa, ini research problem-nya apa, dan seterusnya. Oke, karena orang Indonesia yang terbiasa apa ya, udah tuntutannya harus nulis gitu. Akhirnya kita melupakan, kita jump to conclusion, nulis, 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 tanpa kita berpikir apa yang kita tulis. Nah, ini nggak betul. Nah, dalam em, bootcamp ini saya ingin kita refleksi lagi tentang proses riset yang kita sudah jalankan. Mungkin dari artikel yang sudah ada, coba dipikir ulang lagi artikelnya seperti apa. Oke, nah ini tuh pendekatan strategis. Terus kita juga mikir bagaimana cara ngambil datanya. Terus kita mendesain supaya dia tuh sesuai, bisa dikerjakan, cukup fleksibel, hemat, cermat, dan economical, dan kita bisa akhirnya efisien. Saya itu yang saya banggakan dalam riset itu satu nggak mahal. Jadi saya tuh jarang minta grant. Karena saya kalau di luar itu kan ngurus ngurus pendanaan grant tuh ribet. Mau pakai Rp1.000 saja kita harus isi form gitu. Nah itu ribet. Nah terus akhirnya saya selalu mendesain riset yang murah gitu. Jadi yang saya juga nggak merasa bayar banyak kalau saya harus danai sendiri. Nah itu kuncinya itu di research proses ini. Nah ini yang penting. Ketika kita sekarang bahkan ketika ini biasanya tuh kalau kita baru mau mulai ya, memulai penelitian, kita mau ikutin proses risetnya ya, kita bikin rancangan. Nah ini benar-benar em, tulisan tangan saya. Nah sebelah kiri ini itu ada namanya CT FYP. FYP itu Final Year Project. Berarti ini kuliah anak S1 ini yang kerjakan dulu namanya Siti Nur Hidayah Arifin. Ini mahasiswi saya S1. S1 ada tanggalnya ini 2018, ini 2020 sudah submit, publish. Ini anak S1. Anak S1 hanya mengerjakan dalam waktu kurang lebih 3 bulan gitu. Tapi outcome-nya tuh publish di jurnal Trindex Scopus Q1. Nah, kuncinya tuh di tadi. Kita tahu eh, apa namanya eh, ekspektasi terhadap sebuah jurnal itu seperti apa. Lalu setiap rubrik yang akan dinilai itu kita persiapkan dari awal. Dan apa namanya risetnya pun kita desain. Nah, mendesain yang bagus itu kita sudah harus bisa sampai gini. Kita udah bisa nanti gambar-gambarnya seperti apa. Kemudian ini pun ada sampai rentang parameternya seperti apa. Ini juga dari mahasiswa saya S1 namanya Nik Nurul Ain Nabilah. Ini S1 juga waktu saya ngajar di Malaysia. Dia kuncinya itu. Jadi sekarang Bapak Ibu coba berefleksi. Saya sudah punya penelitian. Itu mikirnya tuh jangan cuman judulnya aja. Nih kalau judul seperti ini, eh, nanti yang mau saya uji itu apa? Hipotesis saya itu apa? Oke. Kemudian nanti untuk proses pengujian itu bagaimana caranya? Kita desain eksperimennya. Kemudian nanti data apa yang akan didapatkan, parameternya apa. Kemudian bagaimana cara menganalisis. Kemudian baru mikir, termasuk pertimbangkan juga nanti saya bisa jurnalnya mau seperti apa. Gitu. Mix method, kuantitatif, kualitatif, dan seterusnya. Oke, itu diinikan dari awal. Nah, ini menurut saya kunci yang esensial. Dan untuk bisa bikin planning detail seperti ini itu
perlu pengalaman yang panjang, dan dengan adanya GPT ini tuh sebenarnya relatif lebih mudah sekarang. Jadi minggu ini saya akan atau sebentar lagi saya akan demokan bagaimana kita develop apa namanya argumen. Lalu minggu depan gimana caranya kita bikin dummy data. Oke, kita bikin seperti ini. Ini kan dulu dipikir oleh orang yang sudah pengalaman belasan tahun riset. Dia bisa memprediksi nanti kira-kira parameternya apa, fenomenanya seperti apa gitu. Nah, besok dengan bantuan AI, saya ingin menunjukkan bagaimana kita mendesain studi dari awal, bisa generate datasetnya, kita bikin datasetnya, kemudian kita bikin serealistik mungkin sehingga sebelum kita mengerjakan kita sudah punya bayangan, oh nanti dia akan seperti ini. Oke, kita ikut saja secara bertahap. Nah, sekarang ini key point hari ini. Jadi kalau ingat tadi dalam sains itu yang kita perlukan adalah apa scientific claim kita. Nah, klaim saintifik itu ditulis dalam bentuk jurnal dengan format yang formal. Oke, formalitas atau formal. Ini bisa dibaca di petunjuk penulisan jurnal seperti ini, tapi biasanya ikut IMRAT ya. IMRAT itu introduction, method, result, and discussion. Oke, and conclusion. Ini standarnya. Kenapa begini? Nggak ada yang menjawab. Tapi kenapa tidak berubah? Menurut saya karena memang ini yang terbaik. Belum ada yang lebih bagus. Ya. Jurnal standar formatnya penulisannya seperti itu. Tapi sebenarnya di struktur formal ini di dalam sana itu ada struktur logis. Oke, ada sebuah argumen. Nah, apa argumennya? Ini yang patut. Jadi apa dagingnya itu? Ini kan tampilan luarnya. Ada judul, ada ini. Dagingnya apa? Di judul itu mengandung aspek kebaruan. Ini aspek baru itu kelihatan dari judul. Kalau kita tahu betul disiplin ilmu yang dikerjakan, baca judulnya kita tahu, oh ini tentang ini gitu. Karena judul itu kan fragmen dari sebuah kalimat. Judul itu kan bukan kalimat lengkap. Oke, dia tuh noun saja. Dia tuh kata benda kan judul itu. Dia bukan kalimat lengkap, tapi kalimat lengkap. Tapi frasa kan namanya kalau susunan kata-kata itu mencerminkan keseluruhan dari isi artikel kita. Lalu di bagian intro itu sebenarnya apa sih yang perlu ada di sana? Di sana tuh kita harus menunjukkan bahwa kita tuh ada novelty. Berarti kita menunjukkan ada gaps. Oh, orang sudah mengerjakan ini, yang sebelah sana belum. Sehingga saya kerjakan. Dan ternyata bukan hanya itu belum, tapi di sana tuh punya potensi. Jadi tidak dikerjakan itu alasannya ada dua. Karena memang orang tidak melihat itu sebagai sesuatu. Jadi dia miss. Okay? Atau memang nggak logik. Jadi ya yang nggak logis saja. Itu nggak masuk akal. Gitu. Nah itu kita antara nggak masuk akal sama memang itu terlewatkan itu dua hal lah yang kita harus analisis. Lalu kita di sana tuh berhipotesis, oke, memberikan dugaan. Oh mungkin, mungkin. Ada tujuan penelitiannya. Nah itu ada di bagian sini. Lalu di bagian material and methods itu lebih ke bagaimana itu dikerjakan kan, nggak begitu esensial. Nah sekarang hipotesis itu perlu proof. Evidence-nya apa? Untuk membuktikan bahwa ini buktinya apa? Ini. Kemudian terakhir kita disimpulkan bahwa ternyata apa yang saya duga di awal, okay, itu sama dengan berdasarkan pada bukti-bukti yang ada, itu terbukti, itu jadi tesis kita. Okay. Jadi kalau dibilang apa tesismu? Jadi saya sedang nulis tesis. Tesis itu apa? Itu statement, itu yang tumbuh dari hipotesis. Hypo itu artinya kecil kan. Jadi hypo itu belum terbukti. Setelah kita buktikan melalui proses riset, jadilah tesis. Nah, sekarang saya minta untuk berhenti sejenak. Oke. Coba sekarang masing-masing kan datang ke sini itu punya ekspektasi tentang nulis paper, buat riset, buat disertasi, buat tesis. Coba pikir betul-betul. Klaim yang saya mau, oke, yang ya klaim scientific claim atau scientific contribution yang mau saya ajukan itu apa? Itu satu. Oh ini apa aspek baruan? Jangan-jangan selama ini ya nggak ada. Biasanya tuh ada yang tanya ke saya, oh, riset saya nggak ada hipotesisnya Pak. Nah biasanya karena memang studinya nggak ada, berarti itu sesuatu yang
keberadaannya itulah hipotesis, belum ada. Hipotesisnya itu belum ada. Metode seperti ini belum ada. Oke, belum ada. Kalau misalnya nggak ada hipotesisnya itu karena memang itu kerjaan itu belum ada. Kalau memang nggak tahu. Coba diam sejenak gitu, refleksi sejenak. Saya sudah meneliti lama atau saya sedang riset seperti ini. Itu apa klaimnya? Karena saya nggak ingin em, kita tuh neliti kerja 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 tapi nggak mikir. Wah ini bahaya betul. Karena esensi dari belajar apa tingkat tinggi ya, belajar tentang postgraduate atau pasca sarjana. Itu tuh di belajar mikir. Bayangkan kalau kita cuma kerja-kerja nggak mikir gimana? Amburadul nanti kerjanya tuh. Nah sekarang ini saya minta Bapak Ibu sekarang sudah punya rencana nulis gitu. Jangan bilang rencana nulis. Saya punya tesis. Saya punya buah pikiran yang akan saya. Jadi mikirnya tuh saya bukan mau nulis. Karena aspek riset itu bukan nulis. Nulis itu sudah hatam. Adanya GPT itu sudah menyelesaikan bab tentang bagaimana cara menulis yang baik. Sekarang bagaimana berpikir yang bagus. Oke, bagaimana kita memiliki proses kreatif. Bahwa ini saya mau punya kontribusi di bidang ini. Nah, itu pertimbangkan betul-betul. Oke. Nah, ini prosesnya tuh formal. Oke, bentuknya tuh argumentatif. Oke, sehingga kita ada claim novelty, kemudian data itu sebagai proof dan format seperti ini seharusnya ya, mudah difahami. Kalau Bapak Ibu kesulitan memahami itu bukan karena formatnya yang salah, itu karena mungkin belum punya ilmu yang cukup untuk paham. Karena tadi kalau kita ingat di ekosistem riset, ini proses komunikasi dalam riset itu kan untuk orang-orang dengan disiplin yang khusus. Nah, bagaimana anatomi, susunan dari substansi literatur? Kerangka logisnya itu simple. Jadi ini argumennya, ini detailnya ya. Oke, problem statementnya apa? Tulis masalahnya apa? Nah, ini tabel itu nanti ini mirip sekali dengan tugas. Oke, permasalahannya apa? Kita detailkan di sini. Kemudian kita tulis ini di kerangka logisnya itu apa yang orang pernah kerjakan. Ini penting karena kita nggak mau lagi mengulangi apa yang mengulangi atau mengklaim yang sudah diklaim orang. Nah, ini kacau kan? Kalau misalkan kita sudah capek-capek riset ternyata editor bilang oh ini tidak ada kebaruannya. So, yang kamu klaim ini sudah dikerjakan sama orang lain. Kemudian kita bikin hipotesisnya seperti apa, di kebaruan klaim yang akan kita kebaruan yang ingin kita klaim itu apa, lalu apa proofnya, bukti satunya ini, bukti dua ini, bukti tiga ini, bukti bukti empat ini, dan ini klaimnya tuh new knowledge ada di kesimpulan. Oke, nah ini tabel yang Bapak Ibu bisa print itu, terus ditulis saja, oh ini apa masalah risetnya, tulis saja, dan nulis ini itu nanti bisa kita jadikan sebagai bahan dasar untuk kita eh, massage GPT itu supaya membantu kita dia lebih 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 terdengar saintifik. Oke. Em, nah hasil pembahasan ini memang tujuannya untuk membuktikan hipotesis dan dia buktinya tuh kenapa 4, kenapa enggak 5, kenapa enggak 6. Itu mirip sama misalkan ada terjadi proses pembunuhan di pasar gitu. Di pasar itu kan ada ribuan orang. Itu bukan berarti ribuan orang itu harus bersaksi di pengadilan. Cukup 2, 3, 4 ada bukti, ada saksi, cukup kan untuk memberikan eh, eh, vonis tentang misalkan orang itu terbukti membunuh. Sama dengan scientific. Nah, mendesain eksperimen itu yang efisien tadi di depan itu salah satunya adalah itu. Jadi kalau kita itu punya mental picture yang bagus tentang riset itu seperti apa, kita bisa susun bukti-bukti secara terstruktur dan nggak perlu banyak, cukup saja. Oke, cukup untuk membuktikan bahwa apa yang saya duga itu hipotesis saya itu terbukti. Nah ini sekarang saya ingin mendemokan tentang eksplorasi jurnal menggunakan AI. Oke, Em, ada banyak AI yang saya pakai itu GPT apa Chat GPT. Tapi kalau misalkan mau pakai yang free itu kita bisa pakai Copilot. Oke.
ChatGPT Premium, kalau yang sudah punya, oke, itu berbayar. Oke, ada batas promnya. Kemudian ada juga yang AI yang lain. Nah, ini eksplorasi jurnal menggunakan AI. Nah, yang penting promnya itu, jadi promnya itu nanti kita kasih instruksi secara spesifik, ininya apa, konteksnya apa, data inputnya apa, dan seterusnya. Saya nggak akan terangkan banyak tentang prompting. Ini penting. Jadi kalau kita prompt AI itu, apa yang membedakan antara prompt akademik sama non akademik? Nah, prompt akademik itu yang kanan ini, kita sediakan datanya. Kita nggak tanya AI tentang apa topik penelitian tentang misalkan online learning, pembelajaran daring. Jangan tanya GPT langsung seperti itu. Tapi kenapa? Karena nanti GPT akan mencari dia sumber dari internet. Kan dia memang bacaannya internet. Internet itu kita tahu, nggak semuanya betul. Satu, ada banyak kebohongan-kebohongan hoax di internet. Kemudian tidak semua sumber itu reliable. Ada yang isinya blog, forum, segala macam. Dan celakanya lagi, AI itu nggak punya akses ke jurnal atau buku. Lalu bagaimana caranya biar AI ini jawabannya ngawur? Nggak ngawur, sorry. Jawabannya itu akurat, lebih bisa terpercaya. Jadi kita hanya pakai kecerdasannya saja. Kemudian bahan yang dia cerna, itu kita sediakan. Kita sediakan konteks, file-file knowledge-nya, resource, sama skill. Nah, ini teknik namanya Retrieve Augmented Generation, RAG. Ini cocok sekali dipakai untuk prompt akademik. Nah, belum mau nulis. Jadi sebelum menulis itu hal yang paling penting kita lakukan adalah sebenarnya membaca dulu sebelum menulis. Nah, membaca ini kita bisa pakai banyak AI. Yang akan saya demokan adalah membaca menggunakan uh, uh, GPT. Nah, ini promnya. Nah, yang saya prom itu kalau kita lihat baca ini kan baca dengan cermat jurnal terlampir. Jadi ini ada jurnalnya, kita lampirkan saja jurnalnya. Bisa sampai 10 sekali sekali prom itu. Kemudian kalau suruh baca dan ini apa proses yang kita lakukan untuk membuat dia itu belajar. Oke, baca dengan cermat jurnal yang terlampir, siapkan tabel. Nah, akhirnya kita minta biar dia lebih spesifik. Siapkan tabel ringkasan dengan detail sebagai berikut. Ada kolomnya, kolom. Nama penulis misalkan, terus judul lengkap, pernyataan masalah penelitian, ada kita batasi katanya 50 kata, hipotesisnya apa, kebaruannya apa, kemudian temuan utamanya apa, oke, kesimpulannya apa, terus pernyataan yang bisa disasi untuk apa. Terserah, kita bikin minta aja dia jadi kita minta GPT untuk baca dan dia nari informasi buat kita. Dan tadi jadi ketika membaca itu kalau kita yang penting kan dagingnya itu, substansi logisnya itu aja. Nanti saya kasih contoh, ini kayaknya pernah saya demokan ini. Saya buka nanti saya demokan slide. Oh, bentar. Saya bukanya di akun yang lain. Nah, ini proses mereview literatur. Oke, nah ini. Oke, banyak. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sembilan. Ini saya pakai bahasa Inggris, tapi nanti itu saya udah kasih pakai bahasa Indonesianya. Ini dia suruh baca dan bacanya tuh ngambil intisari dari jurnal. Nah, ini membantu sekali bagi orang yang baru belajar nulis. Oke, read bla bla bla, dia baca. Terus dia baca, dia memberikan tampil dua, satu, dua, tiga. Terus saya bilang tambahkan untuk semua jurnal. Dia bikin jurnal satu, dua, tiga, empat, lima. Kemudian continue 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, ini 8, 9. Terus saya tambahkan lagi. Nah, jadi ini bayangkan. Jadi proses dulu kalau saya baca artikel itu nggak pakai AI, pakai manual.
Padahal tujuannya itu sama untuk memahami setiap artikel. Itu bisa berjam-jam karena nggak semua artikel itu sama kan. Eh, itu ribet. Kadang-kadang sangat eh, banyak persamaan matematik gitu. Sementara kita tuh nggak ada, terus ada modeling gitu. Padahal ya kita nggak perlu baca detail gitu. Nah ini proses untuk memahami secara substantif isi artikel itu apa. Ini tinggal kita baca, 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 baca. Nah ini saya demokan, saya barusan download banyak artikel. Nah biasanya kalau saya baca artikel itu saya pergi ke nih. Kebetulan saya ingin mempersiapkan apa namanya proposal penelitian di RPTM tahun depan. Itu tentang oxygen dissolution microbubble. Oke, ini kata kunci yang saya pakai. Saya kasih batasan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tahun terakhir. Itu ada dapat 492. Kemudian dari sini, eh, nah ini karena saya ada akun apa namanya akun saya itu apa namanya complementary access karena saya eh, reviewer di Elsevier. Itu saya dapat banyak. Yang hijau ini berarti gratis, gratis semua. Nah ini saya ambil dari sini lah. Misalkan effect of salinity bla bla ini saya sudah tadi. Nah ini misalkan saya ingin contohnya saya ingin baca ini. Saya ingin baca tinggal saya klik masuk saya download. Nah ini bukanya di sciencedirect.com. Saya buka lagi ya. Eh, science.com. Nah, ini Bapak bisa cari aja sesuai dengan kata kunci. Kalau saya ambil kata kunci yang sama tadi. Nah, cuman ini, oke, ini khusus penerbit Science Direct. Nggak semuanya. Kalau di Scopus itu kan dia nggak pandang penerbit. Penerbitnya itu bisa macam-macam. Nah, ini saya nyari jurnal di Science Direct saja dengan kata kunci oxygen, dissolution, microbial water. Saya nemunya 714 artikel. Nah, dari sini tadi bisa kita buka, kemudian let's say ya, ini kita download. Masuk di sini. Ini saya ambil. Ini ada bootcamp 5. Hmm, Oke, tadi saya sempat download beberapa ini membaca dan meringkas literatur. Ini kalau dibaca satu persatu kan, kalau kita mau riset, ini kan panjang. Oke, oke, sorry sedang dibuka. Oke, ini kan panjang. Ini bisa berminggu-minggu kita harus pelajari. Nah, saya mau mendemokan bagaimana kita menggunakan GPT untuk proses membaca literatur. Dan dengan menggunakan prompt yang tadi sebelum saya lanjut, karena ini beberapa saat lagi. Nah, kita bisa bikin ini hasilnya kayak ringkasan ini. Dia udah langsung ringkas, hipotesisnya apa, novelty-nya apa, main findings-nya apa. Jadi ketahuan. Nah, ini saya sarankan, oke, untuk dilakukan. Nah, ini contoh summary-nya lah. Ini kesenjangannya apa, hipotesisnya apa, kebaruannya apa, bukti 1, 2, 3, 4 ini. Oke, ini saya sarankan untuk dikerjakan. Oke, pada semua literatur yang akan disitasi. Oke, nah ini salah satu homework yang nggak perlu dikumpulkan, tapi bagi yang serius mau nulis, oke, dan hasilnya nanti itu bagus, itu karena yang bikin karena you are what you read, kalau orang Inggris bilang. Jadi orang akan menilai salah satunya itu kualitas paper kita dari referensinya. Kita kita kan yang nulis itu baca dari mana? Ilmu kita dapat dari mana? Dari referensi.
Nah, referensi kita bagus-bagus nggak? Kalau referensinya jelek-jelek berarti ilmu yang kita dapatkan jelek gitu. Nah, itu penting untuk bikin ini. Kenapa nanti? Karena ketika nanti Bapak Ibu mulai menulis, menjelaskan data segala macam, itu kita akan pakai hasil bacaan ini. Ini contohnya satu jurnal, rangkumannya seperti ini. Kemudian ini jurnal lain, rangkumannya seperti ini. Oke. Oke, dan kita misalkan yang kita mau citasi itu sekitar 30. Kita siapkan aja 30. Kita kerjakan 30. Itu juga nggak berat ngerjain. Nah, ini akan saya demokan bagaimana proses pengerjaannya. Sebentar. Ini saya masih proses mendownload, tapi insya Allah tetap bisa ya dikerjakan. Oke, pakailah GPT-4. Oke, ada banyak model di GPT ini. Ada GPT-4o, ada GPT yang lain-lain. Ini nggak mau saya bahas. Pakailah GPT-4o. Nah, GPT-4o ini bisa didapat dari kalau beli Bapak beli yang plus. Bapak beli yang plus bisa didapat. Kalau mau yang lebih affordable bisa pakai yang dari Ebismark. Promnya ini saya akan copy paste dari slide ini. Nanti kalau misalkan di sini saya modifikasi, nanti modifikasinya saya akan um, apa namanya? Saya akan tunjukkan, saya akan kasih lewat admin nanti, biar bisa dipakai langsung untuk bikin ringkasan literatur. Bapak Ibu pilih dulu literatur mana yang akan disitasi, sehingga nanti ketika mensitasinya itu nggak perlu lagi baca baca dari nol, sudah tahu persis apa yang mau disitasi. Oke, ini misalkan saya copy promnya, nih sama persis. Oke, ini saya setiap jurnal ya. Ini saya bagi yang dilampirkan. Siapkan tabel ringkasan dengan detail kolom sebagai berikut. Nah, ini kolom-kolomnya nih. Bikin lebih terus nama, bla bla bla. Dia akan tarik judul lengkapnya apa. Pernyataan masalah penelitian. Ini enggak saya tulis. Hipotesisnya saya kasih batasi 30 kata. Kebaruannya apa penelitian ini? Temuan utama dalam bentuk poin-poin atau data-data. Nah, ini mungkin ini saya tulis kontribusi scientific. Nah, ini dalam oke. Terus temuan utama atau data-data penting. Ini Bapak Ibu penting sekali untuk nulis nanti. Karena kalau kita menggunakan akun AI, oke, akun AI untuk mencari referensi, nanti dia itu dia nggak ada daging, nggak ada tulangnya. Jadi ada dagingnya mungkin substansinya apa, tapi nggak ada tulangnya. Tulangnya itu di tulang itu kan yang menentukan struktur kalau di anatomi manusia itu. Nah itu kalau kita pakai AI, misalkan saat AI atau konsensus atau size space gitu, nanti dia lemah dalam mengutip angka-angka. Karena mereka tuh jarang yang punya akses ke publikasi langsung. Nah, dengan cara bikin rangkuman seperti ini, terus kesimpulan atau tesis, ini mungkin saya tulis saya dalam 20 kata. Oke. Terus pernyataan yang bisa disitasi. Nah, ini pernyataan yang oke, untuk menulis artikel dengan judul XXX. Ini judul kita. Misalkan judulnya adalah saya misalnya mau nulis judul um, oke, aplikasi contohnya lah aplikasi eh, micro bubble untuk pelarutan oksigen pada budidaya pada industri aquaculture. Aqua. Oke, saya ada rencana menulis kira-kira judulnya seperti ini. Jadi nanti saya ingin
apa yang mau disitasi dari artikel ini. Nah, biar dia udah siapkan dari sini. Oke, ini sekarang tinggal saya masukkan artikelnya. 10-10. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu akan berencana untuk bikin em, berapa misalkan? 30 kan artikel itu, 30 sampai 40. Berarti kan hanya promnya 3 sampai 4 kali saja, nggak terlalu banyak. Ini saya tinggal ambil, misalkan saya mulai 55 lah. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini 19. Ini saya tulis untuk setiap artikel yang dilakukan. Oke, udah baca. Ini nggak ada rahasia apa-apa. Ini untuk baca cepat, akurat. Nah, cuman kita masih perlu nyari ini. Dan nyari ini bisa pakai AI, tapi proses nyari itu cepat kok. Hanya kalau hanya mencari misalkan 30 itu nggak akan lebih dari beberapa jam. Nah, ini kan substansi dari artikelnya itu. Nah, ini saya bisa mensitasi pernyataan ini. Nah, ini biasanya kalau dalam bahasa Inggris kurang akurat. Dan ini saya, nah kalau misalkan sudah kita mau nggak dia jalankan, nah ini kita bisa stop. Oke, stop aja dia biar nggak lanjut. Terus kita bisa iterasi di sini. Nah, ini yang mau saya tambahkan. Misalkan eh, saya tulis, ini saya mungkin dalam dalam kurung dalam bahasa Inggris. Nah, ini tolong ini saya kasih tahu tips. Tolong minta dia untuk apa namanya data-data kuantitatif, data penting ini dalam ini terutama data kuantitatif. Ini yang nggak bisa AI lakukan, AI riset itu lakukan. Oke, berupa angka-angka inilah. Oke, ini dalam bahasa Inggris. Oke, nah ini sekarang key findings nih. 10 mikrometer, kemudian 80% absorption. Nah, ini statement yang kita bisa citasin. Nah, ini kan proof ini kan kalau kita lihat misalkan main findings atau key data, ini kan dia bikin cuma satu aja. Kita bisa minta lagi. Ini nggak ada. Yang penting kita pandai-pandai 2, 3, 4, 5. Oke, ini kita bisa edit lagi. Kita bisa bilang eh, bagian bawah itu bilang pertanyaan bisa di dalam untuk menulis artikel dengan judul bla bla bla. Ini oke. Ini kita sorry. Em, kita bisa tulis di sini tambahannya. Ini dalam beberapa poin. Oke, sesuai dengan struktur pembuktian hipotesis. Nah, ini dalam beberapa poin ya saya mau kembangkan lagi biar kalau di sini sebisa mungkin kita detail untuk narik datanya. Biar nanti ketika kita nulis kita cuma merujuk pada tabel besar ini aja. Nggak perlu lagi baca artikelnya. Oke. Dan kelemahan dari seperti tadi kita harus tutupi kelemahan dari AI yang lain.
kita bisa tarik angka-angka kuantitatif eh, melalui proses ini saya bilang penarikan data lah. Nah, sekarang saya minta dia dalam bentuk poin beberapa poin kan. Oke, ini dia. Oh, berkurang. Ah, nggak lebih bagus. Nah, ini terjadi karena kita menggunakan GPT biasa. Ini kalau pakai custom jadi jauh lebih bagus. Yang saya mau lebih suka yang nomor dua, yang ini. Karena di sini ada banyak angka-angkanya. Nah, ini 10 bla bla. Ini OTI 1,8. Nah, ini ada angka-angkanya. Oke, dan lanjutkan untuk kelima jurnal terlampir. Nah, ini tinggal kita tambahkan lagi. Tadi tadi sudah lima. Nah, kita tambah lagi lima yang lain. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini enam, tujuh, delapan. Oke, 10. Cepat sekali baca ini. Kemudian ini kita bisa mulai lagi. Dua-dua ini satu, dua, udah habis 12. Oke, tinggal copy sama. Rangkum, di sini saya tambahkan rangkum hasil utama penelitian lebih rinci misalkan. Bel tadi dua yang terakhir. Ini sudah selesai. Kenapa membuat ini penting? Nanti tabel-tabel ini kita bisa, oke saya tunjukkan aja bagaimana. Kita bisa bikin tabel ini, kita hitung berapa, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sembilan kali 6 ya. Nah ini kita bisa pindah ke Excel, bisa aja. Oke, buka di Excel. Nah kita hitung itu 9 kali 6. Kita hitung aja apa namanya jumlah kolom sama barisnya. Itu mungkin bisa juga di Microsoft Word ya. Yang saya tahu pasti itu Excel. Yang Word ini kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak. Jadi kita coba aja. Eh, Word. Oke, tadi ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
9 kali 6. Oke, ini sudah dapat. Nah, ini kita rangkum 10, 5 artikel, 12 artikel hanya dalam berapa menit. Oke, ini udah kita ini terus kita tinggal tambahkan lagi. eh, ini sudah 5, sudah kita bikin summary, high level summary. Kalau kita mau lanjut, tinggal lanjut copy saja lah. Ini berarti ada 4, 9. Oke, tambah 2 lagi yang terakhir, udah dapat 12. Nah, saya misalkan sekarang mau gunakan ini untuk menulis. Ini kenapa ini penting? Contohnya misalkan saya mau lanjut di sini. Tadi judul artikelnya itu apa? Oke, ini artikelnya. Em, saya ini bisa pakai sekarang semua referensi yang sudah saya summary ini. Saya bilang tulis bab satu, oke, bab ini saya kasih contoh aja. Ini simpel aja. Nah, ini yang saya lakukan adalah ini namanya retrieved, teknik namanya RAG, Retrieved Augmented Generation. Kita develop ekosistem sendiri bagi GPT untuk mikir. Nah, sekarang karena kita akan batasi knowledge-nya dia ke apa yang dia baca sekarang ini. Oke, tulis bab pendahuluan, eh, sebuah artikel jurnal bereputasi, oke, dengan judul ini. Ini dalam bahasa Inggris. Oke, ini Em, panjangnya 100 kata dalam 7 hingga 8 paragraf. Oke, gunakan ke artikel artikel jurnal yang sudah dirangkum sebagai bahan referensi. Sitasi dengan eh, format ini, nama, tahun. Oke, dan jaga integritas. Sesimpel ini ya. Saya nggak tahu ini saya eksperimen saja. Kalau kita tanpa ini nanti Hamad tinggal kita inilah Hamad tulis tentang mana di sana. Dia sudah otomatis dia udah arrange. Dia ngambil dari Hamad di sini. Statement-statementnya juga kita bikin. Nah, ini cara kita mengantisipasi eh, kalau kita tanpa melakukan ini, jadi namanya kita kita latih dia, kita train dia. Itu kan nanti referensinya ngawur. Nah, kalau dengan cara seperti ini referensinya tuh terkontrol. Kita yang ngatur sendiri referensinya apa. Nah, lalu detail mengenai apa aja yang ditulis, argumen segala macam, ini kan belum kita bikin. Nah, ini sekarang kita bergantung, kita sandarkan kepada biar dia menginterpretasi apa itu hipotesisnya, apa itu ini segala macam dari definisi dia tentang
pendahuluan sebuah jurnal artikel jurnal bereputasi. Wah, ini dengan cara seperti ini sudah crispy banget. Hasilnya tuh sudah oke banget kalau sekedar untuk nulis jurnal. Dan ini yang ini baru pertama kali saya share teknik ini di Ebisma supaya apa namanya eh, agak berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Saya sebelum-sebelumnya itu saya bilang, oh ajarkan dia, suruh dia baca segala macam. Ini saya tunjukkan bagaimana kita jadi develop knowledge-nya dulu, oke, dengan cara itu gabung-gabungkan ini dan dari artikel yang kita kontrol sendiri. Nah, oke. Nah, terus bagian terakhir yang ingin saya share itu tentang menyiapkan struktur naskah menggunakan AI. Um, Satu, oke, um, kita bisa misalkan sekarang minta dia untuk ajukan 5 topik baru. Oke, tadi dia sudah baca 12 artikel kan. Oke, lalu kita pakai ini, kita pakai prompt yang seperti ini. Oke, berarti kita masuk ke ini. Sekarang kita minta dia ini summary tabel yang tadi, ini bentuk summary-nya seperti ini. Nah, ini contoh bagaimana mau bikin desain desain logis eksperimen. It's okay. Dia ini. Nah, sekarang astaga, ini belum saya copy. Saya tulis saja di sini. Oke, sebentar. Oke, eh, kita berarti prompt-nya lebih simple. Nah, sekarang, oke, prompt baru. Mana dia? Oh ini. Oke, eh, berdasarkan ke-12 artikel yang dilampirkan, oke, ajukan 5 topik atau judul artikel baru pada sama nih, pada bidang penelitian yang sama, oke. Tapi belum pernah dieksplorasi sebelumnya. Oke. Terus saya bilang buat justifikasi mengenai kebaruan masing-masing judul maksimum 100 kata. Eh, Oke, itu akhirnya ya. Ini ada yang detail kan. Nah, ini kalau saya hit prompt-nya, oke, tuh 5 topik baru. Tapi topik ini nggak sembarangan karena dia basisnya itu dia udah baca dulu artikel-artikel di bidangnya itu. Nah, judul satu, judul dua, judul tiga. Oke, 5 topik. Tinggal kita cari mana yang oke. Nah, sekarang saya udah punya topik. Tapi saya masih terbuka tentang desainnya, desain eksperimennya. Saya ingin dia membantu saya untuk mendesain struktur logik dari eksperimen. Nah, struktur logik dari eksperimen itu kita bisa lihat di sini. Jadi prompt di sini. Eh, Buat struktur logis dari artikel sesuai dengan template tabel terlampir. Business gaps apa segala macam. Nah, template-nya itu promptnya mudah sekali. Oke, kalau saya bikin misalkan di sini saya bilang pilih topik ini saya nggak familiar, ini nggak mungkin. Oke, yang pertama saya bilang pilih judul
nomor satu. Kemudian, koma, oke, ini dia bilang apa? Eh, buat struktur logis. Struktur logisnya itu seperti apa? Seperti yang ini. Hmm, where are you? Ini struktur logisnya yang di atas ini, kan? Ini saya mau copy. Oke, bentar ya. Nanti saya akan share prompt yang saya ketik-ketik ini ya. Ini artikel sesuai dengan template tabel. Buat struktur logis dari eh, sebuah artikel dengan judul tersebut menggunakan sistematika berikut. Ini kalau kita mau nyuruh GPT mikir ya. Kalau kita sudah punya sendiri ya nggak bisa di copy. Hmm, ada. Ternyata belum saya copy ya. Oke lah, saya ketik aja lah. Ini, oke mungkin konteks. Ini kan 50 kata. Kemudian permasalahan riset mungkin 60 kata. Terserah kita lah. Kemudian gap penelitian eh, dan hipotesis. Oke, ini mungkin 40 kata. Em, mungkin the konteks ini literatur review, review literatur. Mungkin di sini 100 kata. Em, Oke, gap penelitian dan hipotesis. Ini kebaruan riset. Ini mungkin 50 kata, itu aja lah. Kemudian proof, bukti, data set, data data apa nih hasil hasil satu hasil nih dalam beberapa poin gitu, 150 kata. Lalu tesis, kesimpulan. Ini mungkin berapa? 30 kata itu serah. Oke, um, segitu aja. Nanti dia akan develop strukturnya. Oke, di bawah misalkan jelaskan, oke, pastikan bahwa data-data hasil penelitian cukup untuk membuktikan hipotesis. Nah, ini perhatikan saya bikin eh, ini sama dengan yang saya omongkan sebelumnya, cuman sekarang ini kita kerjakan menggunakan AI. Nah, ini yang last saya demokan. Oke, kemudian kita bisa buka sebentar tanya jawab. Ini karena kelamaan.
Kayak ini mendesain eksperimen. Nah, udah dibikin. Bantu bikin sama dia dari judul saja. Nah, dan kita bisa masukkan banyak input. Nah, ini kalau kita misalkan dari awal kita sudah siapkan bahan bacaan dari depan tadi. Tadi kan cuma 12. Bayangkan kalau kita kita siapkan eh, 50 bacaan. Semakin komprehensif diskusinya. Oke. Nah, nah ini udah bikin pakai PowerPoint. Nah, dan ini tuh masih masih rekaan ya. Ini dia dia membantu kita untuk mereka. Di kita reka-reka lah. Nah, ini dia tuh di dari judul itu dia sudah bayangkan nanti data seperti apa, dia berdasarkan pada bahan yang dia baca, dia tahu kira-kira data hasilnya seperti apa. Nah, ini kemudian memudahkan saya untuk menjelaskan bagian terakhir. Nanti ada tugas. Tugas itu silakan cari judul penelitian atau judul penelitian yang sudah ada atau judul artikel yang sudah ada. Mohon disusun ulang berdasarkan pada struktur logis seperti ini. Kenapa ini penting? Karena ini akan jadi bahan kita untuk pembelajaran di pertemuan berikutnya. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Baik, terima kasih banyak Bapak Prof. Roil yang sudah memberikan materi yang luar biasa. Kita berikan tepuk tangan online ya, Bapak dan Ibu. Wah, saya juga tadi menyimak luar biasa sekali ya. Prom-promnya tuh sangat bisa berguna nih tentunya untuk Bapak dan Ibu semuanya. Baik, Prof, karena sudah ada beberapa yang menyimpan pertanyaan di kolom Q&A nih sepertinya ya. Dan tadi di kolom chat juga sudah banyak yang request katanya mau promnya, katanya Prof seperti itu dan lain sebagainya. Nah, untuk pertanyaan dan lain sebagainya, mau saya bacakan atau mau Prof sendiri yang Saya baca sendiri ya, yang oh, di ini? open question ya. Siap. Izin Scopus AI ada di Scopus. Bagaimana teknis dan penggunaannya? Itu sama persis dengan GPT ya. Ini kalau saya, jadi tadi ada ya, mungkin lihat tadi ada Scopus AI. Cuman pengalaman saya tuh nggak bagus. Scopus AI tuh dia apa namanya, set skillnya tuh kurang bagus. Jadi jawabannya tuh kurang apa ya, tidak di custom ke kemauan kita lah. Di Scopus pencarian tadi kan ada Scopus AI, mana ada. Dan dia juga nggak multi bahasa, agak kurang paham dengan bahasa bahasa asing. Oke, ini search, search, kemudian di Scopus AI, dan ini harus request kalau nggak salah cara untuk dapatkannya itu. Ini tinggal nanya aja, misalkan tadi, eh, nah ini pertanyaan-pertanyaan aja dia akan jawab. Nah, jawabnya tuh sudah terstruktur dengan gaya Scopus yang kita tuh nggak bisa mengontrol. Oke, Em, pengalaman saya dan banyak orang itu Scopus ini kurang kurang asik karena dia tuh algoritmanya tuh nggak, ya ini akhirnya dia cocoknya tuh untuk belajar, cocok untuk belajar, cocok untuk bikin buku buku ajar, cocok untuk bikin book chapter. Kemudian Erma, bagaimana cara menentukan bahwa penelitian kita punya novelty? Kita harus eh, baca banyak itu aja. Cara terbaiknya adalah tanya pembimbing atau tanya orang yang ahli di bidang itu. Jadi ada aspek novelty-nya enggak. Karena novelty ini susah-susah. Orang bisa klaim novelty gitu eh, karena dia ketidaktahuannya bahwa dia itu nggak tahu ada studi hal yang sama gitu. Eh, Erma, itu jawabannya itu tanya sama yang ahli aja. Itu paling paling betul jawaban saya. Bagaimana cara membuat prompt kita tersimpan di chat GPT atau membuat custom GPT? Um, Prompt kita tersimpan itu bisa. Kalau kita pakai yang plus itu tersimpan. Simpan aja linknya. Jadi kalau misalkan ini contoh yang tadi misalkan ya, tadi itu mana? Ini, ini kalau saya mau simpan, simpan aja linknya tuh share, copy link, oke, create link. Nah, cuman ini biasanya kalau dia melibatkan di apa, melampirkan dokumen itu dia nggak bisa di share.
Saya bisa simpan linknya, tapi saya nggak bisa di share, nggak bisa dibuka di tempat lain. Oke, oke. Caranya tuh disimpan linknya, kemudian nanti, nah ini tinggal udah di copy, tinggal di ini. Saya coba nih, mungkin bisa ngebuka nggak? Tapi setahu saya nggak akan bisa dibuka, tapi tetap aja saya bagi. Saya taruh di chat, mungkin bisa buka di masing-masing. Um, oke, kemudian QA yang lain jangan terlalu banyak. Eh, Cara nyimpannya itu simpan linknya atau ya dia dia wajib pasti tersimpan kan di sana. Kalau kita pakai akun kita sendiri. Bagaimana caranya tulisan yang sudah dibuat oleh ChatGPT kita tersinkron dengan citasi sumber referensi? Apakah harus menggunakan AI yang lain? Nah, tadi kan saya demokan, dia sudah sinkron itu dengan cara kita input referensinya, kita bikin high level summary. Ini cara terbaik. Kalau pakai AI yang lain itu ribet, ribet validasinya, ribet segala macam. Yang saya pakaikan ini cara terstruktur yang paling akurat. Oke, nah, ini Pak Nazarudin. Kemudian Sri Desvita. Bagaimana melampirkan jurnal-jurnal yang akan disitasi? Kita tes kan? Kita lampirkan aja. Kita pilih dulu jurnalnya. Kita download dulu jurnalnya, kemudian kita masukkan filenya. Tadi itu yang saya masukkan 12. Idealnya itu kita siapkan dulu semua artikel yang mau kita citasi. Biar dia langsung komprehensif waktu nulis. Oke, Bu Desvita. Jadi tadi kalau perhatikan, kalau diperhatikan, ini misalkan, kalau melampirkan ya klik ini ya, attach file aja. Nah, upload from computer. Udah. Oke. Lalu Fauzi, jika kita sudah punya judul tapi bingung mau membuat kerangka penelitiannya. Nah, ini kan sudah di demo tadi kan terakhir itu cara membuat kerangkanya itu. Eh, nah, kerangka yang saya bikin tadi itu baru kerangka konseptual. Minggu depan itu kita akan bikin kerangka tulisan semuanya dari depan sampai belakang. Oke, di minggu depan. Karena minggu depan itu sudah bikin kerangka. Sekarang itu masih di konseptual dan baca literatur. Jadi tunggu aja. Judul dulu, oke, nanti kerangkanya belakangan. Tadi itu hanya sampai pada level ini kan. Ini kan kerangka konseptual. Eh, Judul ada, konteksnya mana, reviewnya apa, kemudian permasalahan risetnya apa. Ini kan yang bantu kita GPT berdasarkan pada bahan bacaan yang kita kasih sebelumnya. Eh, yang memang sudah kita sortir duluan. Oke, Pak Fauzi. Ambia, setelah kita mendapatkan ringkasan, kepada apakah introduction yang berisi latar belakang pertanyaan penelitian dibuat oleh AI dapat dibenarkan secara akademik? Eh, enggak juga, karena apakah dia pertama lebih akurat ya, lebih akurat daripada yang tanpa referensi. Yang kedua, tetap kita mesti validasi lagi. Tapi kalau sudah metodenya seperti ini, itu akurasinya 90%. Nah, akurasi 90% ini sebenarnya sudah lebih tinggi daripada akurasi manusia pada umumnya. Karena kalau kita telusuri, misalkan, proses citasi dari jurnal-jurnal bereputasi itu banyak salahnya. Satu paling males baca-baca artikel, kemudian saya runut kembali citasinya. Benar nggak sih orang ini bilang ini itu? Itu sering kali salah loh. Coba aja. Saya tuh waktu rajin-rajin dulu itu saya suka marah-marah itu. Ini orangnya ngomong apa, dia mensitasi apa. Yang lebih parahnya lagi kan dia mensitasi tulisan saya misalkan. Ada nama saya di sana. Tapi statementnya itu nggak sama dengan apa yang saya bilang di paper itu. Itu kejadiannya banyak sekali. Dan AI dengan cara seperti ini jauh lebih akurat daripada citasi oleh manusia. Pak Irfan, di Tongji ya, di Tongji Cina nih. Ketika meminta GPT membantu kita mereview paper, seberapa akurat persentasenya? Um, Lebih akurat dari manusia pada umumnya sama. Karena ini saya sudah pengalaman pribadi. Banyak orang mensitasi itu salah. Erma, terkadang saat kita dibuatkan GPT dalam bentuk tabel, kenapa tidak ada tombol download? Dan jika copy paste bentuknya tidak beraturan. Tadi saya sudah contohkan kan, di copy paste itu ke Excel. Oke, oke itu jawabannya. Apa maksudnya dengan integritas citasi? Integritas citasi itu maksudnya itu kalau si X bilang em, parameter A lebih tinggi dari parameter B, nanti yang disitasi itu X bukan orang lain. Kalau dia nggak berintegritas, nanti citasinya itu bohong-bohongan. Statementnya apa, yang mensitasi siapa, itu maksudnya integritas citasi.
Jadi orang yang berintegritas itu adalah kelakuan sama omongannya sama. Itu sama dengan orang yang ketika mensitasi itu orang yang ngomongnya apa, citasinya harus betul lah. Maksudnya itulah. Ini masalah terminologi bahasa aja. Pak Fauzi lagi. Jika artikel full menggunakan AI, apakah nanti akan kita aman dari AI detektor? Enggak aman, tapi enggak masalah. Itu bab 5 ya. Pertemuan kelima kita bahas. Eh, Tommy, bagaimana jika misalnya artikel yang kita tulis saat ini masih trending, kemudian saat submit melalui proses ternyata uploadnya sudah tidak menjadi tren? Trennya itu bisa cukup lama ya. Jadi bukan yang tren bulan ini saja. Biasanya tuh proses trendingnya tuh untuk turun itu perlu waktu beberapa tahun lah dari puncak itu. Jadi nanti ada stagnansi kemudian turun. Jadi jangan khawatir lah. PR-nya berapa artikel? Oh, PR-nya itu kamu kalau mau bikin ya Pak Irfan. PR-nya itu satu judul artikel yang mau ditulis, kemudian mungkin 40 sampai 60 referensi. Jadi yang benar-benar mau dipakai untuk nulis nanti. Oke. Ah, apakah ada tempat setting di ChatGPT untuk menjadi prompt apa ini? Untuk menjadi prompt akademik? Enggak ada. Teknik itu prompt akademik itu. Settingnya enggak ada. Sri, apakah penggunaan AI perlu dicantumkan di artikel? Iya, nanti dibahas di pertemuan kelima. Bagaimana kalau untuk penelitian kualitatif yang tidak membutuhkan hipotesis, Prof? Nah, ini aja. Ini karena orang-orang di kualitatif ini nggak terbiasa menggunakan hipotesis. Sebenarnya dia ada hipotesis, tapi nggak perlu disebutkan karena sudah terlalu jelas. Nah, kalau kita nggak tahu hipotesisnya apa, Bapak ketik judul artikelnya, kemudian tanya GPT, ini hipotesis penelitiannya apa? Nanti dia GPT bisa tahu hipotesisnya apa. Pasti ada hipotesisnya, tapi kadang di penelitian sosial itu nggak dia, penelitian kualitatif itu dia nggak sebut secara eksplisit. Katanya ada sesuatu yang jelas sekali, misalkan nama saya Pak Roel, saya laki-laki. Saya laki-laki ini redundant karena udah bilang Pak Roel. Jadi penyebutan bahwa saya ini jenis kelamin saya laki-laki itu nggak perlu lagi. Kadang-kadang ada sesuatu yang sudah jelas banget itu nggak perlu ditulis. Oke Pak ya. Dan seringkali memang pernyataan-pernyataan novelty, research gaps itu nggak kita temukan di introduction karena itu jelas nggak perlu. Sudah terang benderang. Jam 12 siang itu kayaknya 12 siang. Hari ini siang jam 12 ini siang hari kan nggak perlu karena udah jam 12 siang. Oke, FWI, apakah ada perbedaan ketika menggunakan prompting dengan bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia? Em, ini saya belum buktikan, tapi saya merasa bahwa menggunakan bahasa Inggris lebih bagus. Saya pikir kita pilih bahasa yang kita lebih kuasai. Saya itu sebenarnya lebih nyaman pakai bahasa Inggris, tapi eh, saya memaksa pakai bahasa Indonesia karena menurut saya Bapak Ibu mungkin lebih nyaman pakai bahasa Indonesia. Pilih pakai bahasa yang kita nyaman. Oke, Martina. Apakah AI bisa diminta untuk tampilkan background teori dengan rumus matematik sebagai dasar penelitian? Bisa. Oke, coba aja. Nanti dia akan turunkan rumusnya. Cuman gunakanlah rumus yang populer, jangan yang rumus yang coba buatkan rumus baru. Nah, itu agak susah dia. Mengapa publikasi untuk selesai lebih sulit dibanding STEM? Nah ini saya nggak tahu. Dia memang lebih sulit, lebih lama. Karena mungkin saya nggak ngerti lah. Karena lebih susah nature penelitiannya menurut saya. Karena kalau sains itu STEM itu kan mudah. Ada penemuan baru, ada material baru, apalagi dan STEM itu nggak di semua mudah loh. Kalau di bidang misalkan teori matematik, matematik yang fundamental itu susah. Engineering itu teknik, kalau misalkan permesinan gitu susah. Manajemen susah. Tapi kalau material mesin, material ini lebih mudah. Jadi beda-beda dan kita nggak bisa menjustifikasi orang dari berapa papernya. Oke, semata-mata dari jumlah paper dan seterusnya. Bagaimana cara mendapatkan artikel untuk bacaan dalam jumlah banyak dan kredibel? Pilih jurnal yang kredibel. Saya sudah terangkan di awal tadi, nyarinya di Scopus, nyarinya di Web of Science, cari yang impact factor-nya tinggi, cari yang set score-nya tinggi. Oke, saya sarankan beli akun Scopus di toko Orange, itu ada, itu dan itu reliable. Saya sendiri, saya punya sendiri, tapi saya juga beli dari sana dan itu bagus. Restiana Raiba. Saya masih agak kesulitan dalam menentukan topik riset, Prof. Khususnya topik yang terdiri dari banyak kata. Agak pusing nyari artikelnya. Bagaimana? Apakah dari kata topik atau bisa jadi sekaligus? Biasanya kalau cari sekaligus jumlah artikelnya sedikit. Kira-kira bagaimana ya? Ini saya akan demokan, tapi minggu depan ya. Eh,
karena memang saya lupa juga tadi. Eh, ini susahnya kalau pesertanya baca, interestnya tuh macam-macam. Oke, nanti saya demokan. Jadi memang kita mulai itu biasanya dari dua kata dulu, kemudian tiga kata, kemudian empat kata gitu. Kita tambah, 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 tambah terus. Oke, izin bertanya, mohon jelaskan chat GPT apa saja yang mumpuni untuk mendukung penulisan ilmiah selain GPT-4. Bagaimana melanggan akses GPT tersebut? Saya hanya pakai GPT. Saya hanya pakai OpenAI. Cara melanggannya tuh silakan hubungi Ebismark. Di Ebismark itu nanti akan ada custom untuk menulis yang nyaman banget. Makanya saya bilang tadi bab mikir. Kita ini kan bab mikirin. Bab penulis itu sudah selesai. Pakai custom GPT jadi bagus. Nah, sekarang bagaimana kita mempersiapkan bahan untuk menulis? Nah, itu yang kita pelajari. Silakan hubungi admin dari Ebismark. Mereka menyewakan akun dan dengan harga yang cukup menarik dan akunnya tuh GPT-nya tuh GPT Teams yang sangat secure. RIPA, apakah memungkinkan untuk mengumpulkan data sekunder menggunakan AI? Oke, misalkan indeks pembangunan teknologi informasi. Oke, Em, nggak bisa. Jadi AI nggak bisa kita paksa pergi ke website ini ambil data ini. Itu namanya action. Itu namanya AI agent. Eh, Kecuali misalkan kita siapkan apa namanya jurnalnya, basis informasi, kemudian kita minta dia tarik informasi. Nah itu lumayan oke. Tapi kalau kita minta AI untuk nyari sendiri, nah itu dia nggak bisa. Sayang sekali nggak bisa. Saya sudah coba berkali-kali kan, nggak bisa. Oke, Irsyadul Ibad dari UNS. Maaf, prom yang tadi di-share di kolom chat tidak bisa diakses. Ya, memang nggak bisa. Saya sudah bilang tadi kan. Tapi promnya itu nanti saya bagi. Oke, setelah ini saya kasih admin. Prom-prom yang saya tulis Pak tadi itu saya akan bagikan. Nanti admin akan share. Silakan pakai sendiri di rumah. Membantu sekali. Saat ini di Turnitin ada fitur untuk mengecek plagiarisme hasil menggunakan AI. Apakah ada teknik untuk menghindari plagiarisme meskipun menggunakan AI? Eh, ini sebenarnya saya bahas di minggu kelima, tapi oke. Satu, semua yang mengklaim bisa mendeteksi AI itu tidak bisa membuktikan secara ilmiah klaimnya itu. Bapak Ibu bisa buktikan, masukkan aja artikel yang original dibikin manusia. Nanti AI-nya tuh adanya sering false positif. False positif itu bisa 100%. Jadi yang seluruhnya non AI itu diklaim AI sama dia. Sehingga ya itu. Yang kedua, hampir semua jurnal, hampir semua institusi, nggak ada yang melarang AI. Jadi kalau nggak dilarang ya boleh. Yang dilarang adalah nulis pakai AI tapi nggak ngaku. Oke, jadi itu bukan sesuatu yang cukup dikhawatirkan. Kemudian yang terakhir antara ChatGPT, SATA dan Gemini AI mana yang lebih bagus? Saya tuh fansnya ChatGPT. ChatGPT itu lebih bagus dari apapun yang ada termasuk saat AI. Saat AI itu kemampuannya terbatas sekali. Saya bisa bikin ChatGPT bekerja jauh lebih bagus dari saat AI. Jenny.ai itu kenapa saya nggak suka? Kenapa secara umum saya tuh nggak suka misalkan satu kali enter buku jadi. Itu karena kontrol kita dari hasil yang dia bikin itu minimum. Dengan menggunakan GPT itu kita tuh di driving seat. Kita yang menentukan arah nulisnya kemana, bahan nulisnya apa, dan seterusnya. Oke, sudah lebih waktunya. Mungkin cukupkan saja malam ini. Em, oke, sudah ya. Apa namanya? Iya. Baik, baik. Terima kasih banyak, Prof. Royal tadi sudah menjawab berbagai macam pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu di kolom Q&A. Semoga bisa mewakili juga dan menjawab pertanyaan Bapak Ibu yang mungkin belum terbacakan karena tadi mungkin ada yang ingin raise hand, tapi karena waktunya juga terbatas dan ada yang di kolom chat tapi juga terbatas, Bapak Ibu boleh menyimpan pertanyaannya untuk di pekan berikutnya atau mengirimkannya kepada admin dan juga seperti tadi ya boleh dilihat nanti untuk link grup WhatsApp-nya karena akan ada beberapa informasi. Baik, Bapak dan Ibu, tadi kita sudah menyimak pematerian tanya jawab dan tadi juga sudah ada penugasan ya, Prof ya. Yang ada Ya. di WhatsApp grup juga sudah dikirimkan penugasannya untuk di minggu depan. Boleh Bapak Ibu mulai kerjakan dari sekarang. Dan karena sesi penugasannya sudah selesai, barangkali sekarang ada closing statement dari Prof. Roil selaku pemateri kita pada malam hari ini untuk Bapak Ibu semuanya. Dipersilakan, Prof. Apa closing statementnya? Silakan kerjakan tugas itu aja. Terus kalau bisa yang high level summary ini kerjakan untuk eh,
apa ya, kepentingan satu satu tujuan menulis ya. Jadi biar nanti ketika kita mensitasi, mereferensi itu kita lebih mudah dari summary yang kita sudah bikin saja. Ini menurut saya belum pernah biasanya untuk mengadres topik sampai ke level ini namanya pre-writing, eh, tahap sebelum menulis. Em, Kalau ini sudah dikerjakan itu nulis itu insya Allah akan sangat asik banget. Nah, jadi coba kerjakan tugasnya dengan baik. Kemudian yang terpenting bikin summary. Nah, summary-nya itu nanti bisa dikerjakan di GPT mana saja. Cuman tabelnya itu tadi pindahkan ke Excel. Em, Lalu siapkan nanti kita jadikan sebagai bahan untuk menulis. Itu aja. Em, Em, Mungkin karena saya agak kecapean kebanyakan ini em, webinar. Dalam waktu beberapa bulan ke depan setelah ini mungkin saya akan libur sampai akhir tahun. Saya akan usaha berikan terbaik, terutama dalam prompting di ini. Jadi stay tune. Saya tahu banyak yang bertanya dan saya nggak bisa jawab semuanya, tapi insya Allah saya akan buat apa namanya bootcamp ini apa orientasi AI-nya tuh dominan sekarang. Yang tadi itu saya banyak teori setengah jam itu aja setengah jam. Setelah ini lebih banyak ke demonstrasi prompting untuk menulis ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak, Prof. Nah, Bapak dan Ibu semuanya ditunggu nanti di pekan-pekan berikutnya. Jangan lupa kerjakan tugasnya juga karena nanti akan banyak demonstrasi dari Prof. Roil. Sekali lagi terima kasih banyak Prof. Roil atas semua informasi dan ilmunya. Semoga bisa dipelajari dengan baik, hikmat, dan juga dapat diaplikasikan oleh Bapak Ibu semuanya, termasuk dalam proses penugasan. Demikianlah rangkaian acara kita pada malam hari ini. Perdana Bootcamp Scopus AI batch kelima. Terima kasih banyak kepada Prof. Roil atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan, serta kepada seluruh peserta, Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir secara aktif dan partisipatif. Mohon maaf, mungkin kami belum bisa mengakomodir semua pertanyaan, tapi tentu semua kebutuhan Bapak Ibu bisa kami provide melalui WhatsApp. Dan semoga ilmu yang kita peroleh pada malam hari ini dapat bermanfaat dalam perjalanan akademik dan profesional Bapak Ibu ke depannya. Sampai berjumpa di sesi bootcamp pekan kedua di pekan selanjutnya. Dan tentunya nanti setelah ini Bapak dan Ibu bisa unmute ya untuk mengucapkan terima kasih dan sebagainya kepada Prof. Roil. Saya mewakili seluruh panitia